Ya, lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Jakarta pada akhir-akhir ini membuat sejumlah pemakaman dengan prosedur COVID-19 kembali mencetak rekor. Pekan ini perharinya tercatat ada 180 lebih pemakaman dengan protokol COVID-19. Dan sore ini kami terhubung dengan Kapus Datin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, Ivan Mursyayo. Selamat sore, Pak Ivan. Selamat sore Mbak Fani. Iya, saya harapkan sehat ya kondisinya ya, Pak ya. Ya, semangat sehat. Oke, semangat sehat. Tapi saya harus konfirmasi data terlebih dahulu ya Pak Ivan sebelum kita masuk ke substansi permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta. Ini berapa saat ini jumlah pemakaman sekaligus peta pemakaman yang masih tersedia di Jakarta per hari Sabtu ini? Total yang di TPU Rorotan saat ini yang untuk menjadi pemakaman rujukan petak makam baru ya masih tersisa 6.000 petak, Mbak. Oke. Oke, itu kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah pemakaman per harinya dengan liang lahat yang masih tersedia, apakah ini masih bisa dikatakan sebagai bentuk antisipasi yang cukup gitu dari Pemprov? Ya, kami akan bisa menyesuaikan ya. Sebenarnya lokasi di Rorotan itu lebih dari 10 hektar penguasaan Pemda DKI dan itu kami akan sesuaikan berdasarkan kebutuhan. Saat ini juga masih berlangsung pemadatan-pemadatan di area 3 hektar tersebut. Sehingga memang kalau memang kebutuhannya ternyata melebihi daripada kapasitas yang sudah kami siapkan saat ini, tentu kami akan expand untuk membuka lahan-lahan yang baru seperti itu. Oke, ekspannya kemana saja Pak Ivan? Masih di lokasi itu aja, cuma kami perluas. Dari sekarang kan yang sekarang kami gunakan masih 3 hektar ya. Cuma mungkin nanti akan kami tambahkan lagi 1 hektar. Kami akan sesuaikan, artinya memang antisipasi seperti ini sudah kami siapkan. Oke, berarti kalau misal ditambah atau di-expand ini, jumlah liang lahat atau apa ya, katakanlah kuota pemakaman di TPU Rorotan sendiri bisa berjumlah seberapa banyak? Sebenarnya alternatif kami, opsi-opsi yang kami siapkan selain dengan menambah jumlah petak di TPU Rorotan, ada juga opsi lain. Ini bisa dipakai ya, dan ini juga cukup efektif ini dengan memperlakukan sistem tumpang maupun tumpuk untuk Oke. jenazah di DKI Jakarta. Seperti per kemarin ya, itu 187 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID, itu sejumlah 100 yang ditumpang ya, artinya 87 yang masuk ke Rorotan dan itu kan cukup efektif untuk mendistribusi sebaran. Ini langkah ini kami harapkan juga bisa menghemat lahan kami ya di Rorotan dan tentunya akan juga membantu juga petugas-petugas di sana yang memang sudah cukup lelah ya sampai dengan tengah malam seperti itu. Oke, mungkin bisa dielaborasi Pak dan juga dihimbau gitu untuk keluarga supaya bisa menerima kondisi seperti ini karena memang tidak semua warga, tidak semua keluarga kan bisa ya menerima kebijakan mengenai tumpang dari jenazah yang dimakamkan tersebut. Ya, jadi sebenarnya awalnya memang sistem tumpang bersama keluarga ini adalah aspirasi ya, keinginan dari keluarga sendiri sebenarnya. Oke. Yang tahun lalu memang kami masih pertimbangkan opsi tersebut. Namun melihat lonjakan di Januari tahun ini 2021 kami mulai kami berlakukan sistem tumpang dan tumpuk ini. Artinya ketika warga Jakarta yang meninggal akan ditanyakan terlebih dahulu apakah mereka memiliki keluarga sebelumnya di TPU yang ada di DKI Jakarta selain dari TPU rujukan di Rorotan dan Tegalalur. Seandainya mereka ada, kami akan sarankan bagaimana dengan sistem tumpang seperti itu. Dan rata-rata ini ditanggapi positif ya. Jadi memang ini efektif, sangat efektif ya. Kami lihat ini lumayan cukup bisa mengurangi volume keterisian yang sangat banyak gitu ya, seperti itu. Jadi saling pengertian demi kemaslahatan bersama begitu ya Pak Ivan. Berarti Iya. total sampai dengan saat ini berapa TPU yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan masing-masing TPU ini kapasitasnya seberapa banyak? Ya, sebenarnya dari awal Maret memang kami sudah membuka tutup beberapa lokasi ya. Mungkin awal Maret di lokasi Jakarta Timur di TPU Pondok Ranggon, terus juga kemudian di Tegalalur sisi yang lain, terus di Bambu Apus, dan kemudian yang terakhir di Srengseng. Jadi ada 4 yang kemarin masih jadi alternatif untuk menerima petak baru dengan pemakaman protokol. Namun saat ini kami lihat kondisi TPU tersebut sudah tidak memungkinkan untuk bisa memakamkan dengan petak baru lagi, sehingga kami memaksimalkan untuk TPU Rorotan. Sebenarnya TPU Rorotan ini sudah kami persiapkan dari tahun lalu. Cuma memang
berlaku mulai dioptimalkan belum lama ini ya, mulai dari tahun ini baru kita berlakukan dan sekarang sudah tersedia seperti yang tadi disampaikan sejumlah 7.200 petak makam memang sudah disiapkan di situ lahannya dan terpakai baru 1.000 ya, artinya masih sekitar 6.000 yang masih bisa digunakan. Oke. Seperti itu dia Rotan. Ya, kita harap tidak tergunakan dengan banyak ya Pak ya jumlahnya. Oke, Pak Ya. Ivan, beberapa waktu lalu juga sempat viral kita melihat adanya truk untuk membawa jenazah COVID-19, truk yang terpaksa digunakan untuk membawa jenazah COVID-19. Apakah benar Pak ada truk atau armada yang selain ambulans disiapkan untuk mengangkut jenazah? Pemda DKI ya sampai saat ini kami tidak mengopsikan hal tersebut ya. Jadi masih menggunakan armada kendaraan mobil ya untuk mengangkut jenazah Ambulans ya? dari ya ambulans jenazah mulai dari rumah sakit sampai dengan ke lokasi pemakaman. Dan sampai dengan terakhir pun kemarin di saat tertingginya semenjak Maret 2020 sampai dengan saat ini pun kami masih menggunakan armada mobil ambulans jenazah. Jadi memang kayaknya kita tidak juga siapkan opsi itu ya. Oke, berarti yang viral tersebut hitungannya bukan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta ya, Pak Ivan? Ya, sebenarnya kan Pemda DKI ini kami tim besar ya untuk menangani pandemi ini. Jadi mungkin ada hal-hal terkait dengan simulasi di sisi-sisi yang lain seperti itu kami juga belum bisa pastikan secara pasti ya. Tapi yang pasti opsi seperti itu tidak kami siapkan saat ini, jadi masih mencukupi. Tidak jadi alternatif ya. Pak Ivan, yang juga jadi sorotan adalah juga betapa kita semuanya tahu beban kerja para petugas di lapangan yang bergerak di proses pemakaman gitu, baik dari proses pemulasaran sampai ketika memakamkan menurunkan jenazah ke liang lahat. Dari Pemprov sendiri ini bagaimana sih penerapan SOP atas mereka dan juga jaminan keselamatannya? Ya memang semua ini berdampak ya, pasti berdampak sama sekali apalagi khususnya terhadap teman-teman petugas lapangan yang memang bertugas di TPU seperti itu. Beberapa opsi juga kami sudah lakukan yang sekarang ini memang kami coba dengan alat berat di situ. Itu juga berkat kolaborasi kita dengan dinas lainnya, Dinas Sumber Daya dan juga Dinas Bina Marga untuk pemadatan jalan, dan itu efektif ternyata untuk membantu teman-teman kita yang bertugas di TPU untuk melakukan pemakaman, membuka dan menutup petak makam sehingga tenaga ini bisa dihemat, jadi eskalasi orang tidak perlu lagi diperbanyak sedemikian rupa. Namun hal-hal yang menjadi prinsip bahwa keselamatan bersama itu juga kita terapkan ya seperti itu di sana, jadi hanya untuk membantu aja dengan alat berat untuk terkait dengan pembukaan dan penutupan petak makamnya. Oke, Pak Ivan, bentuk asuransi kemudian juga mungkin insentif untuk mereka yang bekerja di lapangan ini karena kita tahu kan risikonya sangat besar ya Pak ya untuk keamanan dan juga keselamatan serta kesehatan masing-masing. Dari Pemprov, dari Pemda sendiri seperti apa? Iya, jadi memang Pemda DKI mengapresiasi ya terhadap seluruh tim yang terlibat dalam penanganan pandemi ini mulai dari layer yang di operasional sampai dengan pimpinan seperti itu. Jadi ada juga di sisi lain yang memang teman-teman kita yang bekerja dengan risiko seperti itu ada insentif dari Pemda DKI yang memang dibanding dengan teman-teman yang bekerja tidak memiliki risiko seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Ivan, insentifnya berapa Pak? Itu beragam ya, berbeda-beda ya. Jadi memang untuk petugas di TPU itu seperberapa ya. Saya nggak hafal pastinya ya. Tapi memang itu ada dan berbeda-beda angkanya. Oke, nice to hear that. Terakhir Pak Ivan, ini bagaimana antisipasi kita harapkan sih tidak terjadi. Tapi tentunya kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau ada kemungkinan lahan tidak ada. Apakah ada alternatif atau kemungkinan jenazah pasien COVID-19 ke depannya bisa dimakamkan secara massal kalau melihat juga kondisi yang terjadi di India kemarin? Ya, berbagai opsi telah kami siapkan memang dari tahun lalu ya. Jadi kita tuh sekarang tinggal menjalankan opsi-opsinya saja sebenarnya berdasarkan kondisi dan fakta lapangan saat ini. Memang sekarang ini keadaannya cukup darurat ya. Memang eskalasi jumlah pemakaman luar biasa, jam kerja pelayanan pemakaman juga harus ditambah sampai jam 12 malam, biasanya kita hanya sampai jam 18, dan jumlah pekerja juga kita tebalkan dan seperti itu. Armada angkut juga ritasinya kami tambah. Jadi memang fleksibilitas ini
tentunya akan ada batasnya ya, tapi Betul. kami juga tetap berkomitmen ya, jangan sampai teman keluarga-keluarga kita yang sudah menjadi duka dari COVID-19 ini juga tidak terlayani di akhirnya saat pemakaman, sehingga komitmen kami memang kami ingin tetap melaksanakan memakamkan dengan sebaik-baiknya di hari yang sama, dan juga mereka menerima benar bahwa Pemda DKI memiliki komitmen untuk itu. Namun opsi-opsi memang ada ya, tapi mungkin ya Tidak jadi mudah-mudahan kita prioritas. nggak sampai ke arah sana Oke. ya, seperti itu. Oke, noted. Berarti opsi ada, tapi kita usahakan, kita cegah supaya tidak menuju ke opsi tersebut, begitu ya Pak Ivan? Ya, kita tidak sampailah pemakaman massal lah ya. Kita harap segera ini berakhir ya, pandemi ini. Kita harapkan juga seperti itu. Terima kasih Pak Ivan atas informasinya. Kita harapkan agar sesuai dengan harapan Pak Ivan dan juga kita semuanya tentunya kondisi seperti ini tidak terjadi lagi, menurun dengan amat sangat ya angka kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk juga jumlah korban jiwa yang jatuh karenanya. Maka Pak Ivan dan juga teman-teman semuanya yang bekerja tetap bekerja saat ini sehat selalu. Kita harapkan agar harapan tersebut terjadi dalam waktu dekat. Terima kasih sekali atas waktunya pada sore hari ini. Oke, Mbak Fani, terima kasih.